Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan baik, sehat. Dan saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali hari kami. Tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga segala aktivitas yang kami kerjakan ya Tuhan itu mencerminkan rasa hormat kami, rasa takut kami akan Tuhan yang kami sembah. Serahkan Tuhan perenungan firman Tuhan di pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, tema perenungan pagi ini saya berikan kebiasaan atau pola pikir apa yang harus diubah di tahun 2021 ini. Nah, jemaat yang terkasih, saya adalah seorang yang tipenya itu memiliki kebiasaan yang tidak suka untuk minum vitamin. Dari kecil saya paling tidak suka kalau disuruh minum vitamin. Dalam pikiran saya, selagi tubuh saya masih sehat, masih kuat, saya tidak memerlukan vitamin. Makanan dan minuman yang sehat yang saya konsumsi setiap hari bagi saya, dalam pikiran saya itu sudah cukup. Bahkan di tengah wabah COVID-19 ini, kebiasaan dan pola pikir saya yang tidak mau minum vitamin setiap hari itu menjadi satu kebiasaan yang terus saya lakukan. Saya tidak peduli, yang penting saya punya makanan, saya punya minuman yang bisa menguatkan imunitas tubuh fisik saya ini. Nah, sampai di suatu waktu saya diinfokan bahwa saya sudah berkontak dengan seseorang yang dinyatakan positif menderita COVID-19. Akhirnya saya pun harus melakukan tes swab di tanggal 14 Desember yang lalu. Dan di tanggal 16 Desember yang lalu, hasil swab saya menyatakan bahwa saya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, pada saat menerima info itu saya sangat terbeban. Karena apa? Karena sebelumnya pada tanggal 15 Desember, keluarga menginfokan bahwasanya bapak saya yang ada di Medan harus masuk rumah sakit dan harus menjalani transfusi darah. Nah, beban saya begitu berat dan saya berniat untuk tidak menginfokan kepada keluarga tentang COVID-19 yang telah saya derita pada saat itu. Nah, bersyukurnya saya termasuk salah satu orang yang tanpa gejala atau OTG. Jadi saya tidak ada merasakan pilek, demam, atau apapun gejala-gejala yang berhubungan dengan COVID-19. Nah, tetapi tetap saja pola pikir dan kebiasaan saya yang tidak mau minum vitamin itu masih terus saya lakukan. Karena saya merasa diri saya sehat, saya tidak sakit. Maka saya akan minum vitamin kalau saya ingat, dan kalau saya tidak ingat, maka vitamin-vitamin itu semua yang disediakan, maka tidak akan saya minum. Nah, selanjutnya, ketika saya diajak untuk tes swab yang kedua di tanggal 23 Desember, hasil yang keluar di tanggal 24 Desember menyatakan bahwa saya masih tetap terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, mengetahui hal ini, saya pun mulai merasa, wah ternyata diri saya memang sakit. Saya harus merubah kebiasaan saya yang lama, pola pikir saya yang lama, yang mengatakan bahwasanya vitamin itu bukan obat. Akhirnya saya mulai mendisiplinkan diri saya untuk meminum vitamin dan obat-obat antivirus yang disediakan buat saya. Dan akhirnya dengan merubah kebiasaan atau pola pikir saya itu, saya menindaklanjutinya dengan melakukan satu tindakan supaya saya tidak lupa meminum vitamin dan obat-obat antivirus yang disediakan. Saya menaruh semua vitamin, semua obat itu dalam satu kotak. Tempat saya minum satu hari, saya membuat tulisan bahwasanya ini harus diminum pagi, ini harus diminum siang, ini harus diminum malam. Kebiasaan dan pola pikir saya tentang vitamin itu menjadi berubah. Nah, jemaat yang terkasih, kita semua tentunya sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita memiliki kebiasaan atau pola pikir
yang seharusnya bisa kita ubah. Nah, Roma 12 ayat 2 di situ berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budi kita. Nah, berarti kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, pola pikir kita yang buruk, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan sehari-hari, itu semuanya harus diubah. Dan saya berharap kita semua di tahun 2021 ini berkomitmen untuk mengubah setiap pola pikir, setiap kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang diharuskan di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, pemerintah sudah membiasakan, mengkomunikasikan supaya masyarakat bisa melakukan 3M. Dan kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan berbagai makanan dan minuman atau suplemen yang membuat tubuh kita itu bisa meningkat imunitasnya. Dan kalau kita mengabaikan itu semua, maka mungkin kita akan bisa terpapar dengan virus corona. Nah, itu kebiasaan kita tentang kesehatan. Bagaimana kebiasaan atau pola pikir kita sehari-hari yang merasakan kita tidak membutuhkan firman Tuhan. Bagaimana kebiasaan kita di tengah aktivitas kita sehari-hari, mungkin kita merasa kita tidak membutuhkan firman Tuhan untuk mengawali kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak disiplin melakukan pembacaan Alkitab, disiplin melakukan doa, atau bahkan kita tidak pernah menyisihkan waktu kita untuk melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, setiap pola pikir kita yang tidak berkenan dengan firman Tuhan itu semua harus diubahkan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika kita dengan karakter kita, dengan kebiasaan kita, dengan pola pikir kita yang lama yang mungkin suka iri hati, suka membenci, suka marah, suka berperilaku munafik, atau mungkin suka melakukan kebohongan-kebohongan kecil karena menganggap itu adalah hal yang biasa yang dilakukan oleh semua orang. Jemaat yang terkasih, kita harus mengubah pola pikir dan kebiasaan itu semua. Kita harus bertobat dari perilaku, dari kebiasaan, dari pola pikir kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari di tahun yang baru, di tahun 2021 kita membuat komitmen-komitmen baru. Supaya apa? Supaya kita semakin dikuatkan bukan hanya di dalam imunitas kita, tapi terkhusus di dalam iman kita. Karena tekanan yang ada di tengah wabah ini mengharuskan tubuh fisik kita, pengharapan kita itu tetap kuat dan tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami boleh merenungkan bagaimana kehidupan kami, kebiasaan kami, pola pikir kami yang selama ini ya Tuhan tidak berkenan dengan Tuhan. Tuhan, di tengah wabah ini kami diharuskan untuk menjaga imunitas kami untuk tetap kuat, untuk tetap sehat. Di tengah wabah ini juga Tuhan, kami diingatkan supaya kami boleh memiliki perubahan kebiasaan pola pikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya iman kami semakin bertumbuh. Untuk itu Tuhan, mampukan jemaat Tuhan untuk boleh diubahkan dalam segala perilaku. Biarlah kami boleh diperbaharui dalam segala akal budi kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan kami boleh menyenangkan hati sesama. Terima kasih ya Bapak, berkati jemaat Tuhan yang saat ini mungkin imannya merasa tertekan dan tengah-tengah wabah ini. Kami rindu ya Tuhan, boleh terus menguatkan, menghiburkan iman jemaat ya Tuhan, supaya mereka tetap bersandar dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan biarlah itu boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.